Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang mau rakit PC gaming, ada casing gaming nih dengan panorama yang bikin PC kalian makin mempesona. Dan dapat 3 bonus kipas ARGB dengan harga yang tergolong murah. Tapi sebelum kita lanjutkan bahasan kali ini, yang baru mampir gak ada salahnya bantu support channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi sih kelasnya. Merek satu ini merupakan merek lokal ya, yang nggak mau kalah saing dengan merek lainnya. Dan selalu gencatan senjata. Maksudnya selalu gencar mengeluarkan produk baru. Baik itu casing, power supply, maupun produk lainnya. Yap, kita bakal bahas casing keluaran terbaru dari Venom RX, yaitu Venom RX Atom 3D. Dan tipe ini ada dua pilihan warna, hitam sama putih. Warna putih itu lebih mahal dikit ya dibanding warna hitam. Lebih mahal Rp30.000. Ya, tepatnya di harga Rp499.000 buat warna putih. Dan kalian udah diberikan bonus 3 kipas ARGB ya. Tapi sayangnya ini bukan ARGB yang sync ke motherboard, melainkan mode manualan. Nanti bisa dilihat pas bongkar casingnya. Casing ini diperuntukkan buat motherboard MATX atau Mini ITX. Untuk panjang VGA maksimal hingga 320 mm, CPU cooler hingga 155 mm, dan power supply-nya ini nggak ada keterangan di webnya. Total kipas yang bisa dipasang di casing ini ada 7 kipas nih, ukuran 12 cm. Kemudian bisa juga dipasang radiator 240 mm bagian atas ataupun bawahnya. Dan untuk storage ini bisa dipasang 2 SSD dan 1 harddisk 3,5 inch. Nah, buat ngerakit PC pakai casing ini saya pakai power supply besutan Venom RX juga, yaitu Venom RX Nirvana 700 watt di harga kurang lebih Rp417.000 ya. Garansi resminya 2 tahun. Nanti kita bahas sekilas power supply besutan Venom RX 1 ini. Desain casing ini cakep sih, nggak kaku kayak casing akuarium yang bentuknya ngotak. Ada 3 bagian kaca yang aslinya bisa dicopot sih, tapi untuk bagian depan sama sisinya ini saya nggak copot ya, cuma bagian sampingnya doang. Dan sayangnya model pengunci kaca bagian samping pakai 4 baut nih, dan wajib dipegang ya kalau kalian mau melepas 4 baut penguncinya. Takutnya ini langsung lepas ya kalau kalian nggak pegang kacanya. Untuk bahan kacanya standar ya, nggak tebel-tebel banget ya, kemungkinan ketebalannya di 3 mm ya, khasnya casing murah meriah. Nah, bonusan kipas yang dikasih dari Venom RX ini juga udah ada infinity mirrornya, baik di tengah bilah kipasnya maupun di bodi samping kipasnya. Keren. Nah, untuk posisi kipas bagian sampingnya ini nggak lurus ya sama motherboard, alias rada miring ya, mirip saudaranya yang pernah saya bahas sebelumnya. Dan semua kipas ini fungsinya exhaust, nggak ada yang intake di sini. Lanjut, jarak motherboard ke bagian atas casing ini cukup baik, so harusnya dipasang radiator 240 mm masih aman. Untuk lubang kabel manajemennya ada perbaikan di bagian sampingnya ini. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada lubang ya, kalau yang ini ada, biarpun cuma 1. Terus untuk di bagian bawah motherboard ini ada juga 2 lubang buat kabel manajemen. Di bagian belakang ini bisa kalian lihat ada 5 slot ekspansi yang semuanya model tanam nih, dan satunya udah bolong dari pabrikannya. Kemudian penutupnya ini model engsel, jadi lebih gampang buat pasang VGA nantinya. Dan di sini nyempil upil, maksudnya baut pendukung buat pemasangan perangkat PC, semuanya berwarna hitam. Lanjut, di penutup bagian samping satunya ini ada 2 ventilasi udara, buat 2 kipas bagian samping sama buat power supply pastinya. Tapi sayangnya ini nggak ada dust filter di bagian satu ini. Dan karena model kipasnya yang nggak lurus sama motherboard alias miring, maka ruang kabel manajemen rada menyempit di area fan-nya ini. Untuk kabel mengkabelnya udah black dan pipi, hanya kabel USB 3.0 yang masih tebel. Oh ya, satu konektor dari front panel atau konektor reset ini udah nyolok ke fan kipas ARGB ya.
So RGB kipas ini jatuhnya model manual yang kalau kalian mau mengubah modenya itu mesti pencet-pencet tombol reset nih. Ya rada ribet sih dibanding yang model sync ke motherboard. Di sini power kipasnya udah kondisi terpasang dan jangan sampai salah colok ya, biar mode ARGB-nya bisa berfungsi dengan baik. Kalian bisa lihat penandanya di sini, yang mana yang mesti dicolok ke kabel power molek 4 pin di power supply. Dan untuk kabel dari kipasnya ini udah putih semua. Aduh, kenapa nggak yang kabel front panelnya itu dijadikan putih juga, biar makin cakep. Untuk storage bracketnya ini model gantung ya. Dan ini pakai 2 baut pengunci, tapi sebenarnya bisa 3 baut sih, cuma yang kepasang 2. Dan bahan dari bracketnya ini cukup tebal. Bracketnya ini bisa dipasang 1 SSD dan 1 harddisk atau 2 harddisk 3,5 inch. Kemudian kalian bisa lihat nggak banyak cantelan buat kabel tis, tapi ya ada sih. Dan di bawah tempat power supply ini ada satu dudukan lagi SSD yang nempel ke casing. Lanjut di bagian atas ini nggak ada dust filter ya. Terus di bagian atas ini juga ada tombol power, tombol reset, 1 kali USB 2.0, audio dan 1 kali USB 3.0. Pada bagian kaki-kaki casingnya ini nggak ada busa sama sekali ya. Ya jatuhnya bener-bener ngirit casing ini dan juga nggak ada dust filternya. Nah sebelum kita memasang perangkat PC, kita lihat sekilas dulu nih power supply besutan Phenom RX1 ini, yang sejatinya memang buat kelas entry level sih, dengan daya power supply yang cukup menggiurkan karena udah 700 watt. Dalam paket penjualan kalian cuma dapat kabel power dan unit power supply doang nih, nggak ada yang lainnya. Untuk bobot power supply-nya ya rada lumayan ya. Kemudian bentukan ventilasi power supply-nya ini cukup baik ya. Dan power supply ini pakai kipas ukuran 12 cm. Semua kabel power supply dari Phenom ini udah black dan pipi ya. Jadi gampang buat ngerapiin kabel-kabel power supply ini di dalam casing. Power supply ini ada konektor 24 pin motherboard, 4 plus 4 pin prosesor, 2 kali 6 plus 2 pin VGA, 5 kabel power SATA dan 2 Molex 4 pin. Ya biarpun dayanya 700 watt, untuk konektornya nggak begitu banyak ya, standar sih buat sekarang. Dan sayangnya power supply ini lagi-lagi belum full range. Tapi kelebihannya, ini klaim dari Phenom RX ada fitur proteksinya dengan garansi resmi Asia Raya hingga 2 tahun. Oke lanjut kita rakit PC gaming pakai Phenom RX Atom 3D dan power supply Phenom RX Nirvana 700 watt. Di sini kebetulan saya nggak pakai air cooler, hanya pakai stok cooler dari Intel dan motherboardnya ukuran M-ATIK yang sedikit lebar dibandingkan M-ATIK pada umumnya. Kemudian pakai VGA yang panjangnya kurang lebih 252 mm. Buat pemasangan perangkat motherboard, power supply, VGA ini nggak ada kendala ya. Nah yang bikin masalah ini ketika saya mau masukin konektor 24 pin motherboard ke lubang manajemen di bagian samping, yang mana posisinya ini ketutupan sama motherboard dan juga kipas di bagian sampingnya. So kalau kalian mau ngeluarin konektor 24 pinnya, ya rada repot, mesti copot 2 kipas bagian samping dan dipasang kembali pastinya. Untuk yang lainnya sih terbilang aman dan terkendali. Dan karena nggak banyak perangkat yang dipasang, jadinya kabel-kabel di bagian belakang ini bisa dirapikan dengan serapi-rapinya. Dan bisa kalian lihat juga hasil merapikan kabel di bagian depannya. Oke saatnya pamer dulu nih. Gimana, cakep nggak casing besutan Phenom RX1 ini? Cakep sih ya. Dan biar kata RGB nya model manualan, tapi minimal LED di fan-nya itu bisa diganti-ganti sesuai dengan mood kalian. Atau bisa juga dimatiin nih kalau kalian nggak suka ada LED di kipasnya, dengan cara tekan tombol reset dan tahan hingga LED-nya mati. Secara kualitas bahan casing sih nggak tipis-tipis banget ya kayak pendahulunya, ya lumayan tebal. Tapi untuk bagian dalamnya atau rangka di dalam casingnya ini nggak setebal di bagian luarnya. Dan kalau bisa sih buat Phenom RX kedepannya nggak pakai lagi pengunci baut model samping karena riskan pecah sih dibanding model klip, dan ada penahannya juga di bagian bodinya. Dengan harga Rp499.000 atau tepatnya di bawah Rp500.000 ya, casing ini masih cukup oke dibeli dengan kelebihan dan kekurangannya yang ada di casing ini. Tapi gimana nih kalau menurut kalian? Ya silahkan tinggalkan komentar.
Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing gaming terbaru besutan Venom Erik ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.